Yang 2026 masih main slot, stop, sayangin duit kalian. Daripada duit kalian habis dipakai buat guyur bandar, mending ikut lelang. Kita sama-sama main lot, cari cuan. Oke, buat temen-temen yang pengen ikut lelang atau pengen tahu tentang lelang atau pengen belajar tentang lelang, kalian bisa tonton habis konten kali ini. Jangan skip-skip, karena di konten kali ini saya akan bahas cara dan lokasi lelang yang mungkin dekat dengan tempat kalian. Jadi tonton ya, jangan sampai di skip. Oke, pada kali ini memang sedikit berbeda karena pada saat open house kondisinya lagi rame tuh para pedagang dan para peserta lelang yang lagi cek unit. Jadi karena saya tidak ingin mengganggu kekusukan mereka mencari unit idaman mereka, jadi kali ini konsepnya berbeda. Oke, konten kali ini dari slot menjadi main lot. Jadi daripada main slot duitnya habis nggak bersisa, mending kita main lot. Di tempat lelang ini banyak motor yang harganya ya mungkin lebih terjangkau lah. Yang penting kalian jeli dalam melihat peluang. Oke, sebagai gambaran, Yamaha Mio Gear tahun 2022 starting di harga 7 juta. Kalian bisa compare dan cek harga yang ada di pasaran. Kalau ada selisih, sikat. Nah, kalau selisihnya nggak banyak, tahan dulu. Karena harga yang di tempat lelang ini harganya nggak fix. Kalau nggak laku atau masih mahal, biasanya di lelang berikutnya harganya turun. Tetapi kalau harganya masuk, pasti rebutan. Jadi kalau bilang harganya digoreng, ya nggak juga. Karena di tempat lelang itu umumnya itu didatangi oleh para pedagang yang lagi cari unit bahan untuk dijual kembali. Nah, pastinya mereka cari selisih. Nah, ini akan sangat tergantung dengan kalian. Jadi kalau yang cari, banyak yang cari yang harganya nggak masuk akal, yang murah-murah. Di sini bukan unit bodong, di sini unit yang resmi ya. Jadi kalian harus bisa bandingin harganya sesuai harga yang berada di pasaran. Murah mahalnya tuh ya di situ. Jangan disamain dengan motor-motor yang setengahan. Buat yang main setengahan, aduh tobat. Ya kecuali kalau BPKB aja ya, BPKB aja itu masih legal karena bukti kepemilikan adalah di BPKB. Tapi kalau cuma motor STNK-an, aduh jangan deh guys, tobat. 2026 kita harus jadi orang yang lebih baik. Honda Scoopy 15.500.000 kalau cocok, kalau murah sikat, kalau mahal jangan. Tunggu dulu harganya turun. Kebetulan tuh platnya plat F, F-nya FKR berarti Bogor Kabupaten ya. Nah, kalian harus bisa paling nggak mengerti tentang harga pasaran yang ada di luaran. Jadi perbandingannya itu dari situ. Dan yang itu ya skill yang pertama yang kalian harus miliki kalau kalian pengen ikut lelang. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu saja cara mengidentifikasi mana motor yang masih bagus atau motor yang sudah nggak bagus. Nah, kalian bisa bandingin dan kira-kira harga perbaikannya berapa. Motor yang unik-unik nih, salah satunya adalah CF Moto Papio XO tipe yang One ini. Ini lumayan unik nih motornya. Jadi kalau kalian kadang di tempat lelang ya, motor yang unik, motor modif itu ada. Yang modifnya tipis-tipis sampai yang modifnya berat juga ada. Walaupun ini motor sebenarnya motor tarikan leasing ya. Jadi ya begitulah orang-orang di negara Konoha ini. Modifikasinya elit tapi bayar cicilan sulit. Motornya cukup menarik nih, bagus nih ya. Nah, ini motor lumayan menarik gitu. Buat yang suka dapat cari perhatian itu bisa nih. Nah, kemudian ini Honda Beat. Platnya plat Bekasi Kota, starting harga di 7.500.000. Murah atau mahal? Ya kalian bandingin aja. Saya sering bikin konten tentang harga-harga motor sini sebagai bahan pertimbangan aja buat teman-teman yang mungkin lagi cari unit motor. Jadi kalian bisa dapat gambaran lah kira-kira kalau ngambil di pasaran sama ngambil di tempat lelang. Saya tidak merekomendasikan, oh kalian sebaiknya beli di tempat lelang atau kalian sebaiknya beli di pasaran. Enggak, itu kalian sendiri yang tentuin. Saya hanya memberikan informasi, sharing-sharing sesuai yang saya tahu. Nah, kalian bisa bandingin dengan harga yang di pasaran, kira-kira lebih mahal atau lebih murah. Nah, biasanya nih yang pengen tahu tentang lelang itu startingnya salah nih. Oke nih, ini unit yang lain lagi nih. Ini ya, lumayan kan harganya 2.100.000. Ini buat yang suka-suka PR. Nah, ini mesti didandanin. Nah, kalau kalian bisa melihat peluang di sini, sikat aja. Nah, kalian tapi harus dapat gambaran nih kira-kira untuk biaya perbaikannya berapa dan kemudian kira-kira harga jualnya berapa.
ada spare-nya nggak. Kalau ada spare-nya, itulah berarti cuan yang bisa kalian dapetin. Nah, buat yang suka main slot, ini kadang-kadang yang temen saya nih banyak nih yang dulu suka main slot. Nah, itu kalau dilihat cara berpikirnya tuh agak menarik tuh. Mereka bisa melihat angle analisanya tuh, bisa melihat angle-angle yang mungkin kita orang umum tuh nggak bisa lihat. Nah, makanya di 2026 ini daripada main slot, mending rubah. Daripada buang duit, mending kita cari duit. Nah, daripada main slot, mending main lot di lelangan. Kalau ada yang harganya bagus, ya sikat. Coba belajar berjualan. Nah, kalau masuk, kalau dapat untung, kalian pasti akan ketagihan datang lagi ke tempat lelang. Nah, untuk bisa ikut lelang itu sebenarnya saya seringkali sebutin, lelang itu gampang, nggak harus kalian pedagang, nggak harus kalian punya showroom, pribadi juga bisa. Kalian, yang penting kalian cari informasi, riset, datang, cek unitnya, jangan pernah titip lelang. Karena di tempat lelang ini adalah sebenarnya ini kondisinya bervariasi, bermacam-macam. Jadi jangan terpengaruh soal harga. Kalian harus datang sendiri, cek sendiri. Kalian bisa lihat. Nah, kalau kalian nggak ngerti mesin, boleh didampingi sama yang mengerti mesin, teman atau saudara yang kalian deket. Nah, kalian bisa datang tuh barengan cek unit. Nggak dibatasin kok. Asal datang pas jadwalnya open house. Nah, kalian nggak harus ngambil banyak kok, nggak harus ngambil paketan. Ngambil satuan juga bisa, karena di lelang itu, yang dilelang tuh satu-satuan. Memang ada yang jual atau lewat mekanisme lelang tapi paketan, tetapi yang satuan juga ada. Kalian pilih aja yang satuan. Kalau kalian nggak mau repot, cari yang unitnya bagus aja. Untuk lokasi lelang kali ini, saya berada di Otoling yang ada di Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Siapa yang rumahnya tinggal di Durensawit, Jalan Raya Kalimalang? Nah, kalian bisa datang ke sini nih. Ini biasanya spot yang disukain sama para pedagang yang jualannya tuh biasanya di daerah Jakarta Timur dan Bekasi. Tapi ya dari mana juga boleh. Di kota-kota besar pasti ada. Di tempat kalian juga pasti ada, cuman kalian belum mengetahuinya aja. Jadi kalian cek, kalian cari, dan kemudian kalian cek unit. Nah, untuk part 1 segini aja dulu, waktunya nggak cukup, kita lanjut di part kedua di tempat lelang berikutnya. Terima kasih, ciao!